Yusuf mati, orang Mesir enggak ingat lagi. Jumlah Israel bertambah banyak. Terus mereka ditindas. Mereka dikerja paksa untuk bangun kota-kota Firaun yang hebat-hebat. Buka pasal 2 kitab Keluaran ayat 1. Ketika mereka ditindas di pasal 1 kitab Keluaran, ya ini urutannya. Di kitab pasal 1 kitab Keluaran, saudara nanti baca bagaimana Israel ditindas. Lalu Tuhan mendengar cerita mereka. Maka Keluaran pasal 2. Ada siapa di situ? Iya, tapi sebelum Musa, ayat 1-nya penting. Jangan Musa dulu sebut. Baca, ada siapa? Orang laki-laki dari keluarga Lewi menikah dengan perempuan Lewi. Lahirlah Musa. Nah, dengarkan gereja Tuhan. Nanti kita akan melihat pada akhir pengajaran ini. Ternyata keluarga adalah jawaban utama untuk permasalahan masyarakat. Adik-adik, anak-anak muda, dengar. Simpan hukum ini. Orang benar harus menikah dengan orang benar. Keluarga Lewi harus keluarga Lewi. Gelap dan terang tidak bisa bersatu. Ingat itu. Kalau pernikahan kita benar, maka kita melahirkan anak-anak pembuat sejarah, history maker. Musa adalah history maker. Musa adalah pembuat sejarah hebat, luar biasa. Setelah itu 40 tahun kemudian Musa dipanggil. Cuma dia gagal pakai kekuatannya. Tunggu 40 tahun kedua, umur 80. Di Keluaran pasal 3, Musa mendengar suara Tuhan untuk dia kembali ke Mesir menyelamatkan umatnya. Tuhan gak cari tentara, Tuhan gak cari polisi, Tuhan gak cari raja, Tuhan cari orang benar. Ketemu Musa, umur 80, dia balik ke Mesir, membebaskan kurang lebih 3 juta jiwa dari perbudakan. Berjalan di padang gurun 40 tahun. Mereka masuk tanah perjanjian, dipimpin Yosua, anak muda yang juga mendengar suara Tuhan. Keluaran 33 kita akan baca bagaimana hubungan Musa dengan Yahweh itu sungguh akrab, sungguh luar biasa. Keluaran 33 mulai ayat 7 sampai ayat yang ke-11 saya akan baca. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan Israel, maksudnya dari masyarakat jauh, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang, waktu itu kemah tabernakel belum dibangun, atau tempat ibadah belum dibangun, maka tempat itu jadi tempat mereka jumpa. Setiap orang yang mencari Yahweh, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Untuk apa seluruh bangsa mengikuti Musa dengan matanya? Begini para pemimpin, dengar hamba-hamba Tuhan, para pendeta, majelis jemaat, penginjil. Setiap kali kita berdiri di hadapan Tuhan dan di hadapan umat, sebetulnya semua umat menantikan apa suara Tuhan. 3 juta jiwa ketika melihat gembala mereka masuk ke ruangan itu di kemah pertemuan, mereka berdiri, mereka melihat, ngikuti dengan matanya, sudah masuk atau belum. Kenapa? Karena umat tahu Yahweh akan berbicara kepada pemimpin untuk kita. Maka itu apabila kita para pemimpin tuli secara rohani, kita tidak tahu Tuhan mau apa di tahun 2010 ini.
Khotbah-khotbah kita cuma khotbah biasa saja. Sampai anak kita seringkali sudah hafal, papa kalau khotbah ini pasti ayatnya ini habis ini terus itu. Maka itu banyak anak pendeta nggak mau dengar bapaknya khotbah karena sudah hafal. Maaf. Atau kalau nggak mau dengar karena bapaknya munafik. Di mimbar dan di rumah beda. Anak nggak mau dengar bapaknya khotbah. Maaf hamba-hamba Tuhan. Kita harus periksa hidup kita. Anak-anak bosan dengar papanya khotbah atau dengar mamanya khotbah kalau yang pendeta itu mamanya. Karena nggak ada yang baru, tidak ada pewahyuan. Maka itu saudara, kenapa sampai hari ini, walaupun tidak semua, ya jangan marah, tidak semua. Ingat, saya tekankan tidak semua, tapi banyak masalah. Mengapa sampai hari ini masih banyak orang Kristen berkata begini? Saya heran, kalau di rumah susah ngantuk, di gereja gampang. Ya atau tidak? Nah, kenapa? Karena gak ada Tuhan di gereja. Cuma ada ibadah. Bedakan. Tidak semua ibadah ada Tuhan hadir. Kalau kita gak sungguh-sungguh mencari Dia. Maka itu banyak ibadah yang membosankan. Kenapa ibadah keluarga lebih ramai daripada ibadah gereja? Karena ada makanan. Maaf, kira-kira saya ngomong salah atau benar ini, saudara? Ketika seorang gembala masuk ke kemah pertemuan, seluruh umat siap menanti. Yahweh berfirman apa? Ayat 9. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah. Lihat. Dan berbicaralah Yahweh dengan Musa di sana. Saya berikan dua pertanyaan dulu kepada saudara di ayat 9. Baca baik-baik. Antara Yahweh yang di surga dengan Musa, siapa yang menunggu siapa? Baca baik-baik. Lihat, adik-adik, kamu yang SD SMP, saya akan lihat juga ayat ini. Antara Papa di surga dengan Musa, siapa yang menunggu siapa? Dia 9. Ini luar biasa. Siapa yang nunggu siapa? Itu yang luar biasa. Bagaimana yang maha besar menunggu seorang manusia? Perhatikan kalimatnya. Apabila Musa masuk, baru Papa turun. Betul tidak? Gereja, pertanyaan kedua. Siapa berbicara lebih dulu? Nah, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Kalau kita berdoa sudah berjam-jam, kenapa Tuhan gak datang-datang? Sampai kita melek lagi, merem lagi. Mana Tuhan ini, mana? Maaf ya, jangan marah. Ini Musa luar biasa. Dia baru masuk, Yahweh turun. Yang kedua, kita kalau berdoa paling pinter ngomong. Jangan tersinggung ya, saya itu ngomong apa aja. Saudara, di gereja itu kalau waktu sampai acara doa syafaat, apalagi yang doa itu hobinya ngomong panjang sekali, meleklah sekali-sekali, lihat kiri kanan belakang, itu banyak yang tidur karena doanya kepanjangan. Betul tidak? Nah, saya itu sering berkata pada beberapa teman majelis, cobalah acara-acara gereja di ibadah yang tidak relevan jangan dipakai. Contohnya pengumuman-pengumuman. Untuk apa panjang-panjang begitu? Doa syafaat nggak usah panjang-panjang juga. Coba kita ganti yang lain yang lebih bermanfaat untuk jemaat, supaya jemaat itu pulang dari ibadah itu bawa sesuatu di hidupnya. Ayo jujur, berapa kali kita pulang ibadah, baru keluar gereja sampai di halaman, tanya tadi khotbah apa? Iya khotbah apa ya tadi dia? Bayangkan, belum pulang di rumah baru keluar. Masalahnya seringkali yang khotbah juga nggak tahu itu ngomong kemana. Bacanya ayat ini ngomongnya ke sana. Lalu jemaat tidak tahu mau pulang bawa apa, mau belajar apa, tidak tahu.
Jangan marah.